Uwais Al-Qarani, seorang laki-laki yang tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Uwais seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais seorang umat yang paling setia dan cinta rindu kepada Rasulullah. Uwais seorang yang banyak ilmunya, bahkan mencari ilmu ke tempat-tempat yang jauh dari Yaman sampai ke Kufah. Uwais seorang mujahid. Hanya kita tidak tahu, itulah sebabnya kenapa dia disebut tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Sedikit riwayat tentang Uwais. Makanya kalau saya simpulkan dari semua kelebihan ini, dia berbakti pada ibu, dia seorang laki-laki yang sangat cinta kepada Rasul, dia yang cinta kepada ilmu, dia yang ahli jihad. Dari semua kebaikan ini, ada satu himmah yang paling luar biasa dari Uwais yang perlu kita tiru. Apa himmahnya? Uwais juga seorang yang ahli bersyukur. Sebagaimana dia berdoa kemudian minta disembuhkan penyakit kustanya kecuali sebagian kecil di bawah ketiaknya, agar dia selalu bisa bersyukur seperti Luqmanul Hakim. Tetapi ada satu hal yang menggabungkan semua keistimewaan itu pada diri Uwais. Himmah apa? Himmah ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Himmah ikhlas saja coba kita belajar dari Uwais. Bagaimana Uwais sangat tidak suka menjadi orang yang terkenal. Sangat tidak nyaman jika dia dielu-elukan oleh orang banyak. Sangat tidak nyaman jika dia disebut di mana-mana dan dibicarakan oleh banyak orang. Dia nggak nyaman dengan suasana kayak gitu. Dia lebih nyaman ketika dia berjalan di antara orang lain, tidak ada yang menoleh ke arahnya. Ketika ada acara besar, dia tidak diundang. Ketika dia melamar seorang perempuan, dia ditolak. Ketika dia berada di masjid, dia berada di antara barisan orang biasa, tidak pernah disuruh jadi imam. Sangat tidak terkenal karena dia hanya ingin kebaikan amal ibadahnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah obsesinya Uwais, ikhlas. Kalau kita bisa belajar obsesi ikhlas dari Uwais, himmah tentang ikhlas, ini luar biasa. Sampai Nabi bilang tentang Uwais kayak gimana? Apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah? Kata Nabi, ya Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya, tersembunyi, yang baik, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yang kosong perutnya kecuali dari hasil pekerjaan yang halal. Orang yang apabila meminta izin kepada penguasa, maka tidak diizinkan. Jika melamar wanita-wanita yang menawan, maka mereka tidak mau menikah dengannya. Jika dia tidak ada, mereka tidak mencarinya. Ketika dia hadir, mereka tidak mengundangnya. Jika ia muncul, kemunculannya tidak disikapi dengan kegembiraan. Apabila ia sakit, mereka tidak menjenguknya. Dan apabila ia mati, mereka tidak menghadiri prosesi pemakamannya. Tapi jika Allah sudah sayang dan cinta kepada seseorang, Allah akan buat dia tetap terkenal di langit dan di bumi. Sebagaimana hadis Nabi, siapa yang himmahnya mencari dunia, maka dunia akan lari darinya, akhirat akan lepas darinya dan dia jadi hina. Siapa yang akhirat menjadi himmahnya, maka Allah berikan akhirat untuknya dan dunia datang kepadanya. Sehingga kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengumumkan di langit kepada Jibril, ya Jibril, aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai malaikat dan penduduk langit, fulan, Allah mencintai fulan dan aku mencintai fulan, cintailah dia. Kemudian penduduk langit itu akan datang ke seluruh malaikat-malaikat itu datang ke bumi, memberitahu kepada seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin bahwa Allah mencintai fulan, Jibril mencintai fulan, para malaikat mencintai fulan, maka cintailah dia. Sehingga bahkan ikan yang ada di laut pun mendoakan orang itu. Ini luar biasa unik dan inilah yang membuat dia istimewa. Tidak mau terkenal di antara manusia. Sehingga dia tidak punya dengki, tersembunyi, amal-amalnya itu nggak ada yang tahu. Dia paling berbakti kepada ibunya, bahkan tetangganya pun nggak tahu. Saking tersembunyi, nggak terkenal gitu. Kan dia itu dari suku Murad. Murad ini sebuah suku yang besar di Yaman. Kemudian lebih kecil lagi, kampungnya namanya Kampung Qaran, sehingga disebut Al-Qarani. Tanya kepada orang Yaman, siapa Uwais Al-Qarani? Nggak ada yang tahu di masa itu. Tanya ke yang lebih kecil lagi, yaitu suku Murad. Semua orang yang keturunan Murad ini tidak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarani. Tanya lagi kepada penduduk Qaran, siapa Uwais Al-Qarani, juga tidak ada yang tahu.
Tanya kepada tetangganya, mereka heran, kenapa kalian nanya tentang dia? Dia orang biasa saja, bahkan kami menganggapnya orang aneh, kata mereka. Saking tersembunyinya amal dia, sehingga nggak ada yang menghargai kebaikan dia. Dia paling berbakti kepada ibunya, kita tahunya dari mana? Dari wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah, bukan dari kabar tetangganya, bukan dari orang-orang, bukan dari ibunya. Kenapa? Saking tersembunyinya. Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memberitahu kita lewat lisan Rasulullah SAW. Kemudian dia juga seorang yang sangat sering membantu tetangga-tetangga yang miskin. Itu juga gak ada yang tahu kecuali kita tahunya lewat Rasulullah. Dia datang ke Madinah seorang diri setelah minta izin kepada ibunya, ibu saya ingin bertemu dengan Rasulullah, kangen banget dengan Rasulullah. Dia hidup beriman di masa Rasulullah, tetapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah, sehingga golongannya masuk kepada golongan tabi'in. Tabi'in itu orang yang ketemu sahabat, nggak ketemu dengan Rasulullah. Padahal generasi sahabat ini generasi yang sangat istimewa di mata Allah, sehingga Allah menyebut mereka dengan kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu sahabat. Dia kehilangan itu gara-gara dia tidak sempat ketemu Rasulullah. Kangen banget dengan Rasulullah, ingin sekali bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah, ingin mencium tangan Rasulullah, ingin berpelukan dengan Rasulullah sebagaimana Ukasyah yang senang kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Ini kan sensasi-sensasi spiritual yang luar biasa yang ingin dirasakan oleh Uwais. Tapi dia nggak bisa pergi karena dia punya ibu yang buta tua. Sehingga suatu saat karena ibunya tahu betapa anaknya ini sering menangis, ingat Rasul sholawat sendiri tengah malam karena kangen sama Rasul, diizinkan juga, tapi jangan lama-lama ya. Diizinkan tapi nggak boleh lama-lama karena ibunya nggak ada yang nemenin. Pergilah dia dengan keledainya karena perjalanannya sangat jauh, lebih dari 500 km antara Yaman ke Madinah, sampai keledainya itu mati di tengah jalan. Tapi dia himmahnya tinggi sekali, terus berjalan sampai pingsan, ditemukan oleh penduduk Madinah, dibawa ke Madinah, dan dia bahagia ketika sadar ternyata udah ada di kota Madinah. Cari masjid Nabi, dia duduk dalam masjid, dia tunggu kapan Nabi datang, kapan Nabi datang. Ternyata Nabi waktu itu sedang di luar kota, sedang ada peperangan dan lama tidak datang-datang. Dia tunggu berhari-hari, Nabi tidak datang juga. Akhirnya dia tidak bertemu dengan Rasulullah, dia pulang dengan hati yang sangat sedih karena tidak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW. Dia pulang lagi ke Yaman demi ibunya, dan ini pun gak ada yang tahu. Kalau dia mau, dia bisa bilang ke seluruh orang Madinah, saya ini orang yang sudah melakukan perjalanan panjang sampai keledai saya mati, saya juga pingsan demi mencari Rasulullah, saya ini paling cinta kepada Rasulullah. Dia pulang gak ada yang tahu masalah dia. Orang biasa-biasa aja, siapa sih itu gitu, udah hilang aja tiba-tiba. Ketika dia udah pulang, Nabi datang ke kota Madinah, datanglah Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menceritakan panjang lebar tentang Uwais. Panjang banget tuh cerita tentang Uwais. Bahkan para sahabat aja sampai cemburu kepada Uwais. Ini unik, ada sahabat cemburu ke tabi'in. Harusnya kan tabi'in cemburu ke sahabat. Ini sahabat cemburu ke tabi'in. Di antara semua tabi'in yang terkenal itu kan banyak banget tuh. Hasan al-Basri terkenal dengan ilmunya. Ibnul Musayyab atau Musayyib terkenal juga. Ada Musanna. Banyak nih tabi'in yang keren, terkenal. Tapi Uwais tabi'in yang gak terkenal dengan ilmunya, gak terkenal dengan jihadnya, gak terkenal dengan apa-apa kecuali lewat hadis Nabi yang memuji Uwais habis-habisan. Tapi gak pernah bilang ada seorang tabi'in namanya Hasan al-Basri hebat. Padahal Hasan al-Basri itu luar biasa. Ada seorang tabi'in ahli hadis namanya Ibnu Musayyab hebat. Nabi gak pernah bilang itu. Nabi bilang Uwais dari Qaran al-Qarani. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang amalnya, sehingga dia terkenal di langit, lalu terkenal di antara orang-orang yang soleh. Ya pulang Nabi cerita, tersembunyi, yang baik-baik, rambutnya acak-acakan. Maksud acak-acakan bukan gak menjaga penampilan ya. Rambutnya acak-acakan itu artinya dia miskin dan terlalu banyak tugas pekerjaannya sehingga dia gak sempat ngurus dirinya. Kerjanya itu menjaga ternak-ternak orang, terus dapat gaji sehari cuma 1 dirham. 1 dirham itu hanya untuk bisa makan berdua dengan ibunya dan sedikit tambahan beli roti untuk tetangga-tetangganya habis. Udah gajinya pas-pasan, dia masih bantu tetangganya lagi tuh. Dan gak ada yang tahu tentang itu. Wajahnya berdebu. Jadi ini menunjukkan bahwa Uwais ini orang yang sangat miskin, fakir. Wajahnya berdebu. Perutnya kosong. Jelas sekali, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, perutnya kosong. Artinya bukan orang yang kaya, bukan penguasa, bukan orang yang terkenal, gak ada kelebihan apapun. Sangat-sangat sederhana.
Kemudian dia tidak makan kecuali hasil pekerjaan yang halal. Juga nggak pernah meminta-minta. Nggak ada yang lebih dari hartanya. Orang yang apabila meminta izin kepada penguasa tidak diizinkan. Coba kayak gimana tuh? Nggak punya link kemana-mana, nggak punya teman. Kalau kita kan ada masalah sedikit, mungkin ada teman kita yang polisi lah atau apalah, ada Pak Alri itu, telepon Pak Alri biar gampang urusannya atau apa, atau pakai kalau kita di mobil kan pakai tanda ini militer atau apa kan, jadi orang segan gitu kan ya. Ini nggak punya lobby apapun, benar-benar orang yang dianggap hina, biasa banget. Jadi kalau dia ketemu penguasa meremehkannya, minta izin, dia ngomong nggak mau dengar, kamu nggak usah ngomong, diam. Wise, orang yang kayak gitu diperlakukan. Jika melamar, nah ini lebih menyakitkan lagi nih menurut saya nih. Jika melamar perempuan ditolak, nggak ada yang mau nerima kalau dia melamar. Sabar dengan kondisi kayak gitu, nggak mau dia datang ke perempuan. Saya Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi itu. Nih hadisnya nih, hadisnya sahih. Kan enak tuh. Tinggal bawa hadis Nabi, kasih tahu ke ceweknya, pasti akan diterima. Oh ini ternyata Uwais itu. Oh kamu, nikahi saya gitu ya. Kayak ada apa? Yang di acara TV gitu. Ini enggak, karena dia emang orang yang sangat menjaga keikhlasannya. Kalau dia tidak ada, nggak ada yang tanya-tanya. Si Uwais kemana? Nggak ada yang nanya. Biasa aja dia ada, nggak ada yang merasa mengundang dan merasa senang dengan keberadaannya. Dia nggak ada pun nggak ada yang nanya, biasa aja. Dia nggak ada yang nanya. Dia ada juga nggak ada yang merasa bahagia dengan kedatangannya. Jika dia muncul, kemunculannya tidak menggembirakan. Kalau dia sakit, nggak ada yang jenguk coba. Orang sesoleh ini. Udah gitu kalau dia mati, nggak ada yang menghadiri prosesi pemakamannya. Ini kayak gimana ikhlasnya coba. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana menjadi seperti orang itu ya Rasul? Rasul menjawab, dia adalah Uwais Al-Qarni. Kalau kalian mau melihat orang yang kayak gitu, yang Allah sukai, yang Allah cinta, maka dia adalah Uwais Al-Qarni yang sangat menjaga keikhlasannya, nggak ada yang tahu. Sehingga ketika Nabi selesai memberitahu tentang ini, dia dari Qarni, dari Yaman, ternyata ada seorang sahabat, teman-temannya Uwais yang ada di sana itu mendengar cerita tentang Uwais. Akhirnya mereka pulang dengan bangga. Jadi yang bangga itu bukan Uwais, penduduk Yaman yang bangga. Coba lihat, Uwais malah khawatir dengan hadis ini. Kok ketahuan juga ya, gitu kan? Yang bangga justru penduduk Yaman, sehingga ada seorang penduduk Yaman, sahabat kaya raya, pulang ke Yaman, dia buat acara besar-besaran, dia umumkan, siapa yang bisa menemukan Uwais, saya kasih berapa ratus dinar. Uwais itu orang yang sangat luar biasa, dia adalah membanggakan penduduk Yaman. Kita bangga karena ada Uwais, jadi yang bangga itu malah orang lain, bukan Uwais. Sampai akhirnya semua orang nyari-nyari Uwais, ketemulah Uwais, dihadapkanlah Uwais diundanglah kepada orang kaya. Uwais nggak mau datang. Sampai akhirnya orang kaya itu yang datang ke rumah Uwais, wah gombrang-gombrang gitu, ramai gitu ya. Tiba-tiba depan rumah Uwais kok ada kayak pawai gitu, ramai. Pas dibuka pintu oleh Uwais, ada pawai ramai bawa dinar, dirham, emas, perak segala macam, diserahkan semuanya kepada Uwais. Jadi bahasa kita mah cari muka. Sekarang kan jadi pengen jadi orang dekatnya orang terkenal gitu kan ya. Ini pengen jadi orang dekatnya Uwais. Dia luar biasa memberikan hadiah kepada Uwais. Uwais malah bertanya, ada apa ini? Kemudian kata mereka, ya Uwais, engkau lah yang disebut Rasul segala macam. Dia sebutkan hadisnya. Uwais menangis, kemudian mengatakan, ayo kita nikmati hidangan ini bersama-sama. Semuanya makan, tapi dia diam-diam ternyata gak makan. Setelah selesai itu orang-orang udah pada pulang, tiba-tiba dia lenyap. Ketahuan bahwa dia udah mulai terkenal, hilang. Coba gimana, hebat ya. Sejak dia terkenal malah lenyap, kayak ditelan bumi, hilang, gak ada lagi tuh. Sehingga orang tanya, mana Uwais? Ada yang pengen didoain, ada yang pengen belajar, ada yang pengen bareng dengan dia. Gak tahu lagi. Sejak saat itu Uwais pindah dengan ibunya, gak tahu di mana tempatnya. Tiba-tiba baru muncul lagi nanti di zaman Umar jadi khalifah. Baru muncul lagi. Lenyap entah berapa tahun tuh. Hilang aja dari peredaran. Orang gak tahu kemana dia pergi. Ini Uwais. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Umar dan Ali, dua orang sahabat yang kita tahulah kualitasnya ini udah nggak diragukan lagi nih, siapa Umar, siapa Ali. Dan Umar dan Ali ini lebih istimewa daripada Uwais. Tetapi Rasul nyuruh Umar dan Ali belajar kepada Uwais dan minta doa dari Uwais. Coba kayak gimana? Kalau kamu ketemu dengan dia ya Umar, ya Ali, minta supaya dia mendoakan dan meminta ampun untuk kalian. Kenapa? Karena sesungguhnya kata Rasul, nanti di hari kiamat di padang mahsyar semua orang-orang beriman dipersilakan masuk ke dalam surga. Lalu ketika Uwais lewat di pintu surga, dia dicegat oleh malaikat.
Wahai Uwais, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untukmu menyelamatkan manusia sebanyak suku Murad dan sebanyak suku Qaran. Jadi entah berapa ribu orang bisa diselamatkan oleh Uwais sehingga dia nggak boleh masuk surga dulu. Balik lagi ke padang mahsyar, cari orang yang soleh-soleh, yang ikhlas, yang punya kesamaan dengan Uwais sebanyak suku Murad dan sebanyak suku Qarani. Ini saking istimewanya Uwais. Makanya kata Rasul, kalau kamu ketemu Uwais, minta doa dari dia. Minta dia istighfar untuk wahai Umar dan Ali. Hingga suatu saat ketika Umar jadi khalifah di musim haji, Umar menemui jamaah haji dari Yaman. Lalu dia tanya, gimana orang-orang Yaman yang dari suku Murad dikumpulkan dari suku Murad. Ketika dikumpulkan dari suku Murad ditanya, siapa di antara kalian yang berasal dari Qarani? Dikumpulkan lagi jadi lebih sedikit. Lalu Umar bertanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais? Seorang laki-laki tua mengatakan, ada. Tetapi dia orang biasa banget, wahai Amirul Mukminin. Kenapa Anda mencari dia? Dia nggak tahu nih, udah lupa dengan cerita yang dulu. Dia orang biasa banget, bahkan kami menganggap dia orang aneh. Kata Umar, di mana dia? Kami suruh dia untuk menjaga onta dan kuda-kuda kami di Arafah. Coba bayangin. Gak masuk ke kota Mekah, saking biasanya dia gak masuk dalam rombongan. Wes, kamu gak usah ikut-ikutan, biar kami aja pergi. Jadi kamu tungguin ya onta-onta kami sama. Bayangin orang paling mulia disuruh jadi penunggu onta dan kuda. Coba kayak gimana? Ikhlas banget kan? Dia tungguin tuh onta mereka, kuda mereka. Sehingga ditanya, mana Uwais? Dia lagi di Arafah nungguin onta dan kuda kami. Akhirnya Umar mengatakan, kalian tidak tahu. Seandainya kalian tahu siapa dia, kalian tidak akan mengatakan demikian. Pergi langsung Umar dengan Ali kepada Uwais. Uwais lagi sholat di Arafah. Kemudian ketika selesai sholat, Umar dan Ali memberi salam dan Uwais menjawab salam. Kemudian Umar mengatakan, apakah engkau Uwais Al-Qarani? Ya, kata Uwais. Apakah engkau orang yang diceritakan Rasul punya penyakit kusta kemudian sembuh kecuali sebagian kecil? Iya, kata Uwais. Diperlihatkan, oh ini buktinya. Akhirnya Umar langsung memeluk Uwais. Dia tahu kedudukan Uwais. Dipeluk sama Umar, Ali memeluk Uwais. Kemudian berdua orang ini bilang, ya Uwais, berdoalah, mintalah ampunan kepada Allah untuk kami. Uwais mengatakan, ya Allah, ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali. Coba kayak gimana? Ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali. Karena emang doanya mustajabah, pasti diterima oleh Allah. Kemudian kata Umar, setelah selesai haji ini kamu mau kemana Uwais? Kata Uwais, saya mau ke Kufah, mau mencari ulama belajar di Kufah. Kata Umar, kalau gitu terimalah ini hadiah dari saya, beberapa dinar untuk perjalanan kami. Kata Uwais, ya Amirul Mukminin, di tangan saya masih ada 4 dirham sebagai gaji atas jerih payah saya menjaga kuda dan onta-onta orang Yaman. Mereka kasih saya 4 dirham. Saya nggak tahu apakah saya sempat memakai 4 dirham ini atau saya malah meninggal dulu sebelum 4 dirham ini habis. Bagaimana saya akan menerima lebih banyak dari itu? Ya Amirul Mukminin, 4 dirham ini aja bisa jadi fitnah di akhirat. Kalau saya nggak bisa menghabiskannya dengan cara yang halal, gimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Apalagi dikasih yang mubazir lebih dari kebutuhan saya. Maaf ya Amirul Mukminin. Langsung Umar membuang uang di tangannya sambil menangis, sambil mengatakan, aduhai celaka. Seandainya ibu Umar itu tidak melahirkan Umar, seandainya ibu Umar itu tidak melahirkan Umar, dia merasa hina di depan Uwais, merasa dirinya itu jauh rendah, lebih rendah daripada Uwais Al-Qarani. Kemudian Umar mengatakan, kalau gitu nggak masalah, kamu nggak terima, sekarang saya buat surat untuk gubernur yang ada di Kufah. Sehingga nanti kalau kamu sampai di Kufah butuh apa-apa, datang saja bawa surat ini kepada gubernur. Ya Amirul Mukminin, sebaik-baik penjaga itu Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak membutuhkan seseorang yang menghormati saya, apalagi seorang khalifah, seorang gubernur, sehingga membuat hatinya jadi terkotori oleh itu. Kan diundang oleh gubernur, diundang oleh khalifah, dianggap mulia. Kan itu bahaya bagi dia. Dia pengen jaga banget ikhlasnya. Gak mau terkenal banget, gak mau dikhidmati oleh siapapun, gak mau dilayani. Benar-benar menjaga ikhlas. Obsesi, himmah menjaga ikhlas. Akhirnya Umar batal lagi itu, gak jadi nulis surat kuasa kepada gubernur yang ada di Kufah. Tiba-tiba pelukan aja Umar nangis-nangis, ya Uwais tolong jangan pergi, temani saya ke Madinah, tinggallah bersama saya. Umar pengen banget dekat dengan Uwais. Uwais mengatakan, ya Amirul Mukminin, di antara kita ini ada sebuah bukit yang sangat tinggi dan hanya ketakutan kepada Allah lah yang membuat kita bisa bertemu. Jadi kita nggak ketemu dalam kehidupan nikmat atau apa, tapi kita bertemu karena kita sama-sama takut kepada Allah. Dan kata Uwais yang kalimat penutupnya apa? Aku tunggu engkau di akhirat. Luar biasa. Saya tunggu engkau di akhirat. Coba ikhlasnya luar biasa. Saya tunggu engkau di akhirat ya Amirul Mukminin. Menangis Umar, menangis Ali.
Berangkatlah Uwais ke Kufah dan gak ada yang tahu lagi berita tentang dia. Sampai ada seorang laki-laki namanya Harim. Dia datang ke Kufah cari-cari Uwais. Uwais lagi duduk di pinggir sungai Efrat sambil berwudu. Ketika dia datang kepada Uwais, Assalamualaikum ya Uwais. Waalaikumsalam ya Uwais. Temani saya, saya ingin selalu bersama engkau, kata Uwais. Sesungguhnya sebaik-baik teman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia nggak mau ada pengikut, itu intinya. Sampai hilang lagi berita tentang Uwais sekian lama, baru ditemukan di zaman Ali. Coba lintas zaman nih. Di zaman Rasul hilang, ketemu di zaman Umar. Di zaman Umar hilang lagi, ketemu di zaman Ali. Selang khilafah Utsman bin Affan. Di mana ketemu di zaman Ali? Sudah menjadi seorang syahid dalam perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah dalam barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Itulah akhir dari cerita Uwais.